Pemirsa, banjir hingga 2 meter merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman di Kota Cimahi, Jawa Barat Sabtu malam. Pasca banjir, warga melakukan bersih-bersih sisa lumpur. Inilah situasi saat banjir merendam Jalan Cipangeran Cimahi, Jawa Barat. Banjir diakibatkan hujan deras disertai luapan air sungai yang menyebabkan air naik ke jalan setinggi 2 meter. Kejadian ini membuat arus lalu lintas lumpuh. Warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di lokasi ini setiap dilanda hujan deras. Itu tadi hujan deras, Pak? Hujan deras dulu. Udah hujannya reda, langsung air keluar dari biasa itu dari arah atas. Yang ini kolam ini biasa itu makanya di bawahnya ada lubang dibuka, jadi akhirnya air keluar di sana. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperbaiki drainase guna mencegah banjir terulang kembali. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Banjir yang sempat menggenangi sebagian ruas jalan di Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat mulai surut. Arus lalu lintas pun sudah bisa dilalui dengan normal dari 2 arah. Sementara sejumlah warga juga mulai melakukan bersih-bersih di rumah mereka pasca banjir. Banjir tadi malam sempat merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Terus ini perabotan nggak bisa diselamatin, Bu? Enggak, semuanya basah, Pak. Nggak ada yang ketolong. Bu, ini selalu terulang kalau curah hujan tinggi gitu, banjir ke rumah warga atau gimana, Bu? Kalau dari sananya nggak jebol mah Pak, nggak masuk. Karena di sana jebol, jadi masuk ke sini. Selain curah hujan tinggi, banjir juga terjadi akibat buruknya drainase dan tanggul jebol. Petugas kini berupaya memperbaiki tanggul jebol untuk menutup luapan air sungai. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika ada lubang menganga sedalam 3 meter di jalan raya? Ini dialami pengendara motor yang terperosok jatuh ke lubang sedalam 3 meter akibat jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu. Motornya? Ya, untuk motornya jenisnya Matic gitu, untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya. Itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya itu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light. Jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara itu, jalan yang ambles juga nyaris membuat sebuah truk terguling di Jalan Nasional Pardugul, Samosir. Jalan yang ambles tersebut kini tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Truk yang melaju nyaris terguling saat melintasi jalan retak dan nyaris amblas di Samosir, Sumatera Utara. Retakan jalan membuat ban truk pecah. Usai kejadian, jalan pun kini benar-benar amblas dan berlubang hingga tak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Jalan ini biasa digunakan warga untuk menuju lokasi wisata Danau Toba. Petugas masih berupaya melakukan perbaikan jalan.
Terima kasih. Jam berapa? Saya terima informasi. Pemirsa, rebutan penguasaan lahan dua kelompok massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Para pelaku saling serang menggunakan panah dan senjata tajam. Inilah detik-detik bentrokan antar dua kelompok massa yang terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar. Mereka saling serang menggunakan batu, ketapel panas, serta senjata tajam lainnya. Akibat kericuhan ini, satu orang luka akibat terkena anak panah. Diduga pemicu bentrokan karena ada salah satu dari kelompok massa yang hendak melakukan pemagaran. Mereka ingin melakukan pemagaran dan kami tegur, tiba-tiba mereka melakukan penyerangan. Mereka menyerang melakukan anak panah beserta padik dan parang. Jadi kami demi menjaga keselamatan dan artinya keselamatan kami terpaksa mundur. Karena kami pikir bukan seperti ini semestinya. Ya semestinya kan harus ada putusan dulu. Kini situasi di sekitar lokasi sudah mulai kondusif. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 sepeda motor terbakar, 3 orang terluka terkena anak panah. Itu sudah ada korban. Baru kami mau diambil. Kita mau diambil. Kami sementara. Dua kelompok massa tawuran di badan jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Akibat tawuran, 1 unit sepeda motor terbakar milik salah satu kelompok yang terlibat bentrokan. Kaca mobil milik warga pecah terkena lemparan batu. 3 orang terluka tertancap anak panah busur. Ada laporan keributan, kita mencegah sini supaya jangan meluas. Sini ya intinya udah karena kasihnya kan ada keributannya, sekarang kita patroli. Saat ada laporan keributan dari polisi yang datang, kita juga datang untuk mencegahnya sampai meluas. Saat ini, penyebab pasti tawuran dalam penyelidikan aparat Polrestabes Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Hozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Hozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Ya, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung, Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini kembali buka untuk proses belajar mengajar. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2. Sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.